Aduh. Gue pengen nanya sama lo. Apa sih? Lo gak pernah punya masalah gitu dalam hidup lo? Untuk apa? Mau di Ayunda ya, Bo? Untuk apa? Untuk apa? Masalah apa, Bo? Masalah hidup apapun itu. Kayak? Hah? Kayak apa? Ya, lu sekarang 31 ya? Anjing, gak usah disebut, say. Pas di 25 deh gitu, pernah mengalami quarter life crisis mungkin, atau setelahnya Kalau gue lebih after ke life, akhirat. ya. Kalau gue lebih ke after quarter crisis. Ya pernah lah, Bo, namanya orang hidup ya. Orang hidup penuh liku-liku tetap Ember. ya. Karena organda dalam kehidupan ini pasti banyolan masalahnya, Bo. Artinya Setiap orang pasti punya masalah. banyak hidup, banyolan kan? Iya kan? Ini karyawan. Banyakan sih lu. Iya, jadi semua orang tuh pasti punya masalah, dan gue cuma manusia biasa yang juga pasti punya kesalahan. Gini apa tuh, say? Di airplane dulu, say. Gimana nanti lupa, say. Ya. Say. Gak, gue pikir seorang Andra karena yang gue selalu melihat lu tuh ceria setiap saat, kapanpun, dimanapun. Gue kira lu gak punya beban hidup, Bo. Ya, yang gak mungkin dong ya. Jadi orang lebih solutif gitu kan. Jo. Ya pasti punya lah masalah hidup, karena ya itu tadi, setiap manusia, semua insan pasti pernah Merasakan. merasakan. Pasti pernah merasakan. Teng teng teng, jalan hidup iya, bener. rupa-rupa. Iya, begitupun aku juga seorang manusia biasa ya, cabat manja tuh kan, sampai aku lupa nih menyapa cabat-cabat manja yang ada di rumah. Kalau di rumah tetap. Sakit banget nih, Ya lu kebanyakan sih. banyak makan enggak cabe. Justru kalau lu sariawan makan cabai biar sembuh. Oke. Cabat manja, apa kabarnya? Ketemu lagi sama saya. Hari ini saya mau masak pokcoy untuk majikan saya. Aku tuh jadi lagi seneng banget nonton itu vlogger-vlogger yang di Taiwan, di Hong Kong, teman-teman kita tenaga kerja wanita. Hai, seneng banget loh kalau mereka tuh membuat gue menginspirasi ya. Sangat. Sebagai pahlawan devisa. Aduh, Ya, gue mengidolakan kalau banget. itu gue mengidolakan mereka. Mbak Isa. Hai, Mbak Isa. Terus ada Bokeh Meme. Tegang ya, Bo? Kenapa? Untung gak pakai Kak. Coy ya. Make me, hai. Bokeh Meme. Iya. Aku suka banget sama mereka berdua. Mm-mm. Gitu. Aku pun sama. Aduh, aku lagi sariawan nih, guys. Banyak kan dipakai sih. Nah, apa sih kita mau bahas apa, masalah hidup? Enggak, gue kira lu tuh gak punya masalah hidup, Bo. Karena kalau gue hidup sudah 32 tahun ini, gue mengalami, gue kalau after quarter life crisis gak terlalu, Bo. Sekarang justru malah yang Iya, usia karena 30-an karena gue kan baru mengalami itu. karena kan kita ada tuh yang ada yang bilang kalau ada yang namanya quarter life crisis itu usia 25 tahun. Kemudian kalau gue merasakan hal yang sama, yaitu after quarter life crisis. Udah after quarter ya, Bo. After quarter life crisis. Karena memang merasakannya setelah di usia 25 ya. Kalau Ya. lu coba, gue pengen tahu dulu. Kalau gue waktu saat menginjak usia 25 tahun itu kan hamil anak pertama. Oh iya, dari bapak yang mana tuh? Salah deh ngomong apa kayak gini. Enggak, jadi pas usia 25 itu galaunya ada. Aduh, udah seberapa abad nih umurnya gitu. Aduh, udah 25, teman-teman yang lain tuh ada yang udah ngirim-ngirim undangan, say. Ya kan, di masa itu teman-teman kita pada nikah. Hampir tiap bulan dapat seragam, ya kan? Dia dapat seragam, Bu. Iya, karena kan ganti seragam, keteknya robek gitu. Nama osisnya hilang gitu, ganti seragam, say. Ya, gue kira cowok jarang loh dapat seragam. Siapa yang cowok? Oh iya, lu buat kebaya ya, Wak. Ya enggak, Bo. Kita tuh cewek cowok nggak ada ini genderless kalau kebaya tuh. Kebaya kalau seragam, say, ya kan? Gue suka dapet seragam itu kalau pas besties,
temen yang segeng cowok gue nikah baru gue dikasih bahan batik. Gue juga gitu. Gue kira gue nggak bayangin kalau lu bawa pakai bahan buat kebayang. Ya enggak lah, ngaco deh Rismania, suka asal deh. Nah itu tadi, menikah, teman-teman nikah, terus kehidupan teman-teman lebih mapan, ya kan? Pekerjaan teman-teman lebih baik daripada kita. Teman-teman yang lain bisa beli ini, beli itu gitu. Itu meskipun kita nggak tahu ya mereka juga ya apapun, karena kan ya udah hidup-hidupnya dia gitu kan. Nah itu yang waktu itu aku alami, si quarter life crisisnya itu. Nah terus kalau sekarang after quarter life crisis. Yes, itu dia. Itu aku mengalaminya apa tau nggak? Apa tuh? Pengen bersin saya bentar. Alhamdulillah ya. Ya Allah. Bajunya buat tai saya. Baju bau tai. Jadi yang aku langsung bayangin. suka toro makanya gini. Jadi yang aku alami adalah kelanjutan dari si quarter life crisis itu. Iya, apalagi kelanjutannya. Masih tetap. Iya, karena di usia sekarang lu udah nikah belum? Belum, baru kawin. Sudah mapan belum? Belum, menuju. Iya, itulah yang dinamakan kelanjutan. After quarter life crisis. Nyambung say. Ya Allah, sampai gini tangan gue. Gitu. Iya sih bener. Iya kan itu. Jadi kalau dibilang gue nggak pernah galau mah, salah banget say. Cuma mungkin gue tuh orangnya tidak senang memperlihatkan. Karena yang diperlihatkan kan cukup payudara. Jual diri kan. Kayak lu masih untuk yang masalah pernikahan, lu masih ngegalauin itu? Sebenarnya nggak galau ya. Cuma gini. Kita itu kan tinggal di keluarga, pasti ditanya lah kapan nih. Masih ada yang nanya kapan? Ada lah. Tapi bukan orang rumah kan? Ya siapapun, bentuknya manusia aja. Siapapun gitu menanyakan. Masih kalau gue ya, dan mungkin sahabat-sahabat manja di rumah juga kan mengalami misal kekawinan atau acara keluarga. Gue segini banget udah kayak si Febri. Gue juga inspired by Febri. Nah itu menikah, terus kerja apa sekarang gitu, udah beli apa sekarang, butejo di luar sana berkeliaran. Ya kan? Kenapa sih di sini tuh orang tuh ngurusin banget hidup orang loh, Bu. Ngurusin banget, even kayak dulu ya. Sudah terlalu bahagia. Kayak gue tuh dulu ya, aduh gue tidak bermaksud ngomongin almarhum tante gue, cuma gue tuh kalau dulu ya pas ketika tante gue masih ada, gue tuh jarang banget ngebawa temen, even kayak temen gue yang ada, lu apa ke tante gue, karena gue suka agak malu, Bu, karena suka dia kayak kerja di mana, masih mending kerja di mana, Bu. Andra, namanya siapa Andra kerja di mana, itu standar yang menurut gue pun gue nggak nyaman, Bu, ditanya kadang kerja di mana, kadang ada sampai gajinya berapa. Serius? Ya namanya juga ibu-ibu ya. Iya, tapi kan kayak kan kita yang malu. Dia mau nyari ini referensi calon mantu untuk keponakan tercinta. Ya, tapi kan masalah salary kan privacy banget ya, Bu. Itu kadang ditanya dan kadang kayak kita ngomongin salary nggak privacy ya, say. Iya beda dong. Ini kan buat orang tua. Sama orang yang baru kenal. Sama orang yang baru kenal itu kayak ditanyain kan gue yang malu kan. Jadi gue suka malas gitu ngenalin. Terus setelah beres misalnya kayak gajinya berapa kan kaget. Terus lu bilang segini gitu. Nah pas lu pulang dibahas tuh. Oh sih itu gaji. Si Andra tuh gajinya segini loh. Terus gaji gue tuh lebih kecil di compare. Tuh temen tante sini lulusan itu sekarang gaji di kerjanya di pip gitu kayak tuh gajinya udah 12 juta loh sebulan itu kayak apa sih gitu. Padahal lu sekali ngelacur ya 12 juta ya. 12 11,5. Jadi sahabat manja Risman itu jual diri. Astagfirullahaladzim. Enggak, bukan kayak gitu yang denger, yang nonton kayak iya. Nggak cuma 2 huruf ini apa yang nggak laku kali ya. Laku kali. Iyo. Lu mah sama Arab laku say. Hah?
lu Arab laku. Nih yang begini-begini nih Arabian tuh suka. Arabian Night ya, Pak. Arabian Night. Iya bener ya, lu tuh Arabian nih type-nya banget nih Arabian tuh. Apa? Kumisless, terus no bulules, bulules gitu kan. Oh iya. Kalau Mandeken. kalau tapi bule gua enggak ya berarti ya. Bule ada aja yang Ada tapi kakek-kakek gitu. Terus disebut lagi kakek-kakek, nenek-nenek maksudnya. Sugiono. Enggak lah, siapapun pasangan kita pasti cocok kok. Tapi suka gue seneng banget loh, Tapi jadi ambil ya, say. Cuma satu, say. Emang gue bilang gue mau ngambil enggak, gue cuma yang penting kan kelihatannya doang. Pinjam sekarang ngeliat gue cakep, gue ngeliat pakai baju. Jadi ini cakep. baju aku, ini kita beli waktu itu kita ke Bangkok. Kita. Gue nggak dapet. Karena lu kurang explore, orang lu ke Bangkok mas sama teman-teman cewek-cewek paling kuat Arun. Gitu doang. Iya kan, gue mah udah benci banget ya naik perahu nih, ngusurin ini ngusurin. Ya karena kan baru pertama kali dulu bu, kita harus ke Bangkok bareng sih sumpah. Iya boleh. Belanja ya habis pandemi ya bu. Boleh. Jadi coba aja yang mau ikut boleh langsung daftarin namanya di sini, Iya, nanti kita- semua on Risman. Iya just tip. Apaan on? Jangan just tip. Aduh. Pusing ya, Bu? Aduh. Pusing ya? Aduh no. Gue udah cukup sekali dalam hidup gue nyobain jadi just tippers. Ke mana? Ke Pas Medan doang. Anjing Medan Ya doang. ampun, ya aku cerita dikit ya. Mati banget. Jadi waktu aku ke Medan, gue tuh ke Medan. Ya pasti nikahan tahun kemarin. Iya. Nikahan itu Iya. ya ke Toba. Ke Samosir. Samosir. Pulangnya kita ke Medan. Gue sama sahabat gue cewek. Kita ke Medan, kita open just tip Meranti, say. Bulu Meranti. Durian ucok, risol gogo. Lu kenapa nggak ngomong ke gue waktu? Ih bilang nih. Ih nggak ada. Di grup nggak ada. Nggak di grup, di inilah Instagram. Ih lu bilang dong ke gue. Ntar tambah lu nambah, Iya. makin banyak gue bayarnya. Iyalah. Say. Jadi nih ya Cuma di awal bayar. singkat bukan masalah itunya, say. Singkat cerita, udah nih. Gue dan teman gue tidak pernah melakukan just tip, jadi nggak tahu nih prosedurnya, regulasinya seperti apa. Kita pikir bolu meranti ya enteng ya, say. Bo berat kan? Belinya 36 biji kan, Allahu jadi Akbar. berkilo-kilo ya, say. Emang bagasi cukup? Nggak cukup, say. Iya kan? Kan gue juga udah bawa baju seminggu dari Samosir ya. Iya. Koper gue durian ucok 1 orang 1 kilo, yang mesen 8 orang. 8 kilo. 8 kilo. Pokoknya singkat cerita itu kita ada kelebihan muatan 36 kilo. Allahu Akbar 36 kilo bagasi berapa duit itu? Iya. Sampai mbak-mbaknya gini, aduh sayang banget, mending dikargoin aja. Dikargoin lebih murah. Lu bayangin 36 kilo dikali 115.000. Bo 3 juta. Bukan, itu kargo. Dikali berapa sih harga per kilo pokoknya cari tahu sendiri. Pokoknya jatuhnya 6 juta sekian, dikargoin aja lebih murah. Nah itu 115.000 dikali 36. Akhirnya lu gimana? Bayar kargo, say. Keuntungan dari just tip sebesar 3,4 juta. Bayar kargo 3,6 juta, say. Nyombok. Bukan minta untung malah buntung. Kargonya 3,6 juta. 36 kilo, 100.000 satu itunya, 1 kilonya. Itu aduh bener-bener kan gak mungkin ditinggal ya. Kita mau ngerelain apa nih, say? Baju masa mau direlain, kan sayang. Yang gak kepikiran apa, tahu nggak? Emang dasar bodoh ya, say. Tapi itu jadi pembelajaran. Ternyata di Meranti itu bisa dipaketin. Nangis gak lo? Dipaketin ke Jakarta bisa. Durian ucok dipaketin ke Jakarta bisa. Kita tinggal ke sana bayar, see you di Jakarta. Udah. Gue sama teman gue, lobby hotel yang kita tempatin itu menjadi lapak kita bongkar semua, kita susun satu-satu biar pack maksudnya, tapi tetap 36 kilo kelebihan. Kita sampai untungnya pada saat pulang itu ada beberapa barengan juga teman gitu, numpang itu pun udah numpang tetap gak. Dan prosedur kargo itu FYI, saya lu dari bandara nih ya, keluar dari bandara belum tentu itu pesawat juga udah nyampe bareng kita. Jadi gue nyampe Jakarta waktu itu jam 4 sore, pesawat baru nyampe jam 6 sore. Gimana? Gue nyampe Jakarta jam 4 sekarang. Pesawat kargo gue itu nyampainya jam 6 sore. Kan beda pesawat. Terus ya udah gue nunggu sampai jam 6.
Waduh, alemong gue sampai ke gudang-gudangnya. Tapi jadi knowledge buat gue. Jadi gue tahu nih kalau ngurus kargo nih ke sini. Itu gue, aduh susah banget dan no, just tip lagi. Gak untung boy, lu mau bodoh sih just tip. Untung, malah buntung gitu. Aduh, udah deh nggak lagi. Tapi ya udahlah, udah jadi pembelajaran. Terus balik lagi ke panjang bu, ke si after quarter life crisis. Nah itu, gue tuh orang suka nanya, lu kok kayak gak ada masalah hidup sih? Salah banget gitu. Ya masalah hidup setiap orang pasti punya masalah dalam kehidupannya. Tapi percayalah, kalian tidak pernah akan dikasih beban, dikasih masalah yang melebihi dari kualitas kalian. Teman-teman. Iya teman-teman, sahabat manja. Aku berburu soalnya, kebiasaan. Gitu, sahabat manja. Nah, aku masalah hidupnya masa iya mau diceritain di sini kan gak mungkin. Iya benar. Iya kan, gitu. Even ke keluarga sendiri juga aku belum tentu bisa bercerita. Karena kita tipikal orang yang mendengar ya bu. Aku introvert. Iya, gue tuh introvert. Tertirsa kalian introvert. Gue introvert, gue gak percaya. Ambivert mungkin bu. Apa ambivert? Dua-duanya. Berbeda iya. Enggak. Coba lo bayangin gue. Gue tuh introvert. Enggak. Cuma lu memiliki sisi introvert. Ya mungkin. Gitu. Di sana seperti lo memiliki sisi laki-laki. Mikir anjing. Enggak, karena bukan kalau introvert tuh bener-bener introvert, Bu. Kalau lu enggak, lu kalau tes MTBI pun lu pasti Gue B. Mbak yang memang Bu Tita. Cuma maksudnya lu punya sisi, lu memiliki sisi introvert, tapi sisi introvert lu tidak sebanyak extrovert. Tapi gue tidak mudah untuk menceritakan hal. Iya, itu it's a part of introvert, cuma bukan berarti lu introvert gitu. Oke. Bisa jadi lu bisa jadi ambivert atau sisi lu seorang extrovert tapi sisi introvert tuh juga ada. Baiklah. Gitu. Karena kan kayak gue ambivert gitu loh. Yang gue Lo bukan ambien. tahu aja lagi. Iya. Oh iya, jangan dong. Gitu. Kan jadi masukin say. Kan gue masukin. Yuk, jadi masukin dalam hati. Iya. Sakit. Makanya lo baper kan. Gue orangnya baperan. Gue kalau gue dulu, iya benar, gue proses dimana teman-teman kuliah dari zaman sekolah lah selalu ada undangan aja yang selalu ngatim ya Wak. Bukan Hariawan. Oh Hariawan. Jadi kalaupun selain gue, aduh temen gue nikah lagi, suka pusing gue. Waduh ngamplopin lagi, ngamplopin lagi. Iya ngamplopin lagi. Tapi kan kalau itu kan ngamplopin dikit berarti kita nggak pakai nama kan, say. Kalau ngamplopin kita pakai nama, otomatis harus agak gede ya biar ternotis kan. Itu terus ya, gue yang masalah nikah, alhamdulillah sih udah enggak. Karena memang kan udah kagak ada orang tua juga ya, Wak. Sama tante gue, jadi sudah tidak ada yang nge-push buat nikah. Abang gue pun ya udahlah bodo amat gitu kan. Oh lo udah gak ada berarti yang nge-push? Enggak. Gue deh, kapan lo nikah? Lo aja dulu gitu. Gue masih belum, karena apa ya, gue kan dulu telat, Bu. Hamilnya? Apa telat gue kehidupan gue kan telat dibandingkan teman-teman gue. Zaman gue dulu mak gue meninggal tuh, yang gue depresi 3 tahun. Oh iya, ada delaynya ya. Ada delay. Bobo bentar, kenapa harus ada yang tengah? Aduh, kenapa sih? Lanjut. Gue punya itu kan, setelah nyokap gue meninggal 3 tahun lebih lah gue telat memulai kehidupan. Nah dibandingkan dengan teman-teman gue tuh lumayan jauh tertinggal pada saat itu. Nah jadi gue tuh bener-bener mengejar ketertinggalan gue. Catch up ya, bener-bener gue lari gitu. Gimana caranya gue bisa ngejar teman-teman gue dari segi karir dan kemapanan gitu. Jadi gue kejar banget, makanya sampai sekarang umur 32 gue makin nih, kalau misalnya gue sekarang bekerja di dalam satu perusahaan, gue tidak melihat karir path yang jelas gitu ya. Nah gue akan langsung notice gitu kan, acknowledge. Karena misalnya gue kerja di tempat A nih, gue kan lihat dulu nih karir pathnya. Gue bener-bener orang bilangnya gue ambi, bodo amat gitu. Men gue udah 32 nih gitu, udah tua, gue nggak mungkin juga dong selamanya berkarir seperti ini terus. Teman-teman gue udah jadi, ada yang udah jadi
overheadnya di e-commerce gede lah apalah, kan itu makin bikin kita insecure ya, Bo. Yes. Anjir, sedangkan kita masih gini-gini aja. Itu yang bikin gue jadinya ngejar ngebut ketertinggalan gue yang alhamdulillahnya sekarang meskipun pelan ya, Bo, tapi sudah pasti gitu, kayak pelan-pelan naik dikit. Nah, jadi sekarang gue sudah mulai agak sedikit worryless tentang pernikahan. Pernikahan udah amat, si karir ini Oh, gue karir. udah mulai mengejar ketertinggalan gue. Nice. Meskipun belum mapan banget ya. Karena kan alon-alon pasti asal kelakon. Itu sih kalau gue. Nice. Jadi si after quarter life crisisnya yang gue tentang kemapanan sedikit pelan-pelan banget Lagi lagi menuju. mudah-mudahan ya. Gitu. Kalau lu sendiri apa ya kan? Iya kan? Kalau gue sendiri sebagai seorang putri, Putri Indonesia. enggak, kalau gue ya udah masalah hidup masalah hidup aja. Biarlah menjadi masalah hidup. Enggak, lu yang menjadi itu lu kegundah-gulanaan lu gitu sebagai sosok 31 tahun ini? Ya itu kemapanan apa yang belum bisa kita miliki gitu kan. Ya di saat teman-teman yang lain sudah bisa memiliki. Cuma gue juga untungnya berada di circle yang bukan mempunyai penyakit hati gitu. Maksudnya ya mungkin kalau orang iri-iri ya itu udah individu orang masing-masing aja. Kalau kita berada di circle-nya yang tidak seperti itu, yang terlalu look up banget, si dia udah beli ini, si ini udah beli ini, ya jadi baser sendiri. Untungnya gue enggak, dan gue kan orangnya juga woles banget. Kita kan penganut itu ya, kaumnya Agim kan, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian lapang, pikiran pun akan tenang. Kalau kesulitan datang, lupa. Namun bila hati keruh, batin selalu terpuruk, akhlak jadi terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Hey! Apa lo dulu? Apa? Iya kan? Iya, gue dulu anggota nasyid, lu percaya nggak? Gue juga. Lu lebih nggak percaya pasti. Kalau lu jadi anggota nasyid, gue masih percaya. Oh, iya. Gue, ya kan? Ya kan? Roknya panjang. Banyak hijabi-hijabinya ya kan? Tumpak. Berdamaian hati. Kalau gue udah zamannya udah nggak perdamaian. Maksudnya dulu udah ini. Bintang, bintang. Oh, ada anak Bertanya pada bapaknya. kanan kiri, nah, terus ada lagu ekspresi gitu-gitu juga. Iya, dicampur. Zaman kapan lu nasyid SMA? Semak. Semak. Selain apa, kemapanan, pernikahan, ada lagi yang menjadi krisis dalam hidup. Apa? Apa tau nggak? Apa? Life goal. Apa? Ya, seperti apa? Cita-cita. Ingin Enggak boleh. menjadi dokter. Nanti gue badannya sendiri deh. Cita-citaku. Itu juga salah tau, jadi susah. Apa? Kan dia pengen jadi dokter, terus masa semua orang lewat di jus aku itu kan pemakai. Anjir. Coba lu teh. Susan. Susah kalau gede kamu mau jadi Apa? Kalau gede mau jadi Iya, apa? itu kan ada joke-nya. Iya. Aku pengen pintar, pengen jadi dokter. Kalau lebih ke ini tapi ya. Bukan kacaki ya, Bu, bukan berkesan. Bukan. Apa sih, Bu? Bibi teko sah. Tahu nggak lo Bibi teko? Tahu nggak lo Bibi teko? Baru meninggal loh kemarin. Bapaknya yang jadi paman Dolittle. Paman Dolit, kan dia iya. sekaligus iya Dolittle. Paman Dolit. Kan sekaligus dia adalah Bibi teko. Mrs. Doubtfire-nya Indonesia. Iya. Iya, baru meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bibi. Mirip tau, gue baru nggak. Ayo pejabat manja pasti nggak tahu gitu. Gue ini gini sendiri. Ingat nggak muka Bibi Teko? Kenapa harus Bibi Teko namanya? Enggak, kenapa lu
terbersit di gua kayak bibit teko itu itu. dia ngomong Kan susah gitu. aku ingin pintar biar jadi dokter. Kesian loh Susannya. Giovanni, Saskia, Alfandi, Leoni, Dea Ananda udah pada gede, aja kecil mulu. Iya kan dia punya apa sindrom Dwarfisme berarti, bu, kretinisme. Apa namanya kalau itu tuh yang kerdil tuh stunting nih. Oh iya stunting. Kesian kali ya instalin maksudnya. Ya gitu deh. Ya kalau teman-teman gue nih kan gue punya Itu tadi life goal. Oh iya. Cita-cita yang belum tercapai. Lo di usia lo segini, tapi waktu kecil lo cita-cita jadi apa? Di usia sekarang lo belum sampai, ada juga yang bikin bahas stres. Ya ampun, gue pengen jadi dokter, belum selesai sekolahnya. Gitu, udah kepotong nikah, terus kepotong Lu ada nggak? Gue nggak pernah punya cita-cita, say. Jadi perempuan, saya sudah tahu. Enggak lah, bukan. Apa Ya, cita-cita gue tuh jadi entertainer nggak sih nggak? Lu jadi seorang entertainer merupakan ada nggak lu terbersit pengen jadi ya? entertainer? Gue lebih ke ini sih, pengen jadi orang terkenal. Lu bikin kasus aja juga terkenal. Iya makanya. Iya. Ya, pengen menjadi penghibur dan ya udah menjadi penghibur. Sang penghibur wanita. ya. Wanita menghibur. Aku tak tahu, gitu kan wanita menghibur orang kan. 1000 atau digores. Gitu deh. Terus ada lagi selain life goal, achievement. Itu juga orang ada yang bikin orang. Betul ya kan? betul achievement. Selama lo menjadi 32 tahun, achievement apa yang udah lo dapet? Achievement tuh ini ya, prestasi ya. Prestasi lebih ke dalam prestasi. hidup ya. Apa? Aduh gue udah umur segini kagak pernah ikut dapet piala apa gitu. Ada orang yang stres mikirin sampai ke situ. Iya, Karena dia terlalu memikirkan, oh teman gue ini teman gue ini temennya, stres sendiri. Gitu. Lu ada achievement banyak. Enggak yang belum tercapai di usia lu sekarang, lu belum tercapai terus lu kepikiran? Enggak. Karena itu gue orang terlalu woles. Mungkin itu jeleknya gue juga ya. Karena lu via Valen. Apa? Karena ku slow, tetap slow. Berarti deh, gue kalau nyanyi selalu ada Begitu iya. Hai. Santai. Gue udah bisa main ukulele lagu itu. Iya. Lu ntar bawa ukulele ya kalau itu. Iya boleh. Kita bikin jingle baru kali ya. Nanti gue cari deh chordnya. Kalau gue apa ya, life goals sekarang gue pengen cita-cita terbesar gue udah alemong bu. Apa? Jadi filantropis. Anjir, mau beliin perangko. Filatelis dong ge. Filantropis berderma bener-bener karena saking kayanya. Iya. Set kayak Bill Gates kalau di Itu sini. namanya filantropis. Ya? Filantropis kalau di sini Dato Seri apa yang itu loh Maya pada Group. Iya. Nah, tapi kan waktu itu harus kaya, Bu. Iya. Nah, makanya gue menyamar Pesugihan aja, Beb. Hah? Pesugihan. Ke Gunung Kawi ya, Wak. Kan lo gak ada anak, say. Hah? Oh, jadi yang gue korbankan apa yang gue tumbalin? Lu aja, nanti lo mati jadi monyet. Gue tidak menikmati kekayaan gue dong. Loh, menikmati sampai lo 80 tahun gitu, lo kasih limit lo 80 tahun, gue tiada. Terus lo tiada. Gitu. Terucap. Hah? Tiada kan? Tiada. Terucap. Jangan ya, sahabat manja, jangan itu apa sugihan. Serambi, soalnya gue pernah lihat monyet-monyet itu, say. Lu ke Gunung Kawi, lu Bukan, pesugihan di juga. Cirebon juga ada, say. Apa Gunung Di Cirebon Jati? lupa gue namanya. Pokoknya emang ada banyak monyet-monyet. Isai bener, say. Ada yang di pojokan nangis kayak perempuan, bener. Maksudnya kayak orang. Kayak perempuan. Lu itu mah kan? Kayak orang di pojokan gitu. Kan monyet juga kan udah paling mirip sama manusia. Enggak, itu katanya adalah orang-orang yang pada masa hidupnya melakukan pesugihan katanya. Kaya, anak cucunya mah kaya. Tapi dia hanya menumbalkan diri dia sendiri. Ngapain kagak menikmati? Berkorban untuk keluarga, say. Atau ya itu anaknya. Iya, serambi. Anaknya Jangan dibahas korban. kata Kara. Iya, Wak. Tekong aki. Tekong tukang dong. Aku. Tekotek. Tekotek. Iya. Tekong. Tekong tukang. Oh Wak. ya salah ya. Kalau lulusan gigi salon, gue bebek. Gitu.
jadi gue pengen jadi filantropis, jadi ya orang kaya, jadi bukan menyamar karena memang pengen gue sih berguna buat orang lain soalnya. iya. Kalau achievement yang belum tercapai S2 sih Bu, kalau gue pengen banget S2 cuma belum ada kesempatan. Ada pasti nanti. Dalam kurung duit. Cari ini dong beasiswi. Pengen. Nah tapi gue tuh kalau beasiswa berarti kan gue harus keluar. Iya, gue pengennya gitu. Gak apa-apa, lo kan single. Enggak, maksudnya kan gue juga pengen. Ini kan sekarang gue lagi memulai karir juga kan di sini gitu, dengan gue baru aja beda kerjaan Bu. Iya, Gitu. gak apa-apa sih. Ya hidup Liku-liku. enggak. Tidak mungkin tanpa perjuangan. Tanpa pengorbanan. Mulia adanya. Berpegangan tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Saya Liliana Tanusudibyo. Aduh, pasti cabat manja di rumah. Enak lihat kita pasti. Enak udah pasti. Tapi ya gitu, tadi ya sesuai dengan bahasan kita, kegalauan. Itu kalau gue orangnya gitu. Jadi sampulnya tidak terlihat rusak, tapi sebenarnya di balik itu sudah rusak. Wajar gak sih kita punya kekhawatiran atau ketika kita mengalami dede-dede kita misalnya sekarang lagi mengalami quarter life crisis, kita lagi mengalami after quarter life crisis, nanti kita umur 50 midlife crisis. Iya, itu wajar nggak? Wajar. Ngajar. Karena orang-orang yang bisa achieve apa yang mereka inginkan kan ya memang pasti penuh perjuangan juga, nggak mungkin langsung jadi gitu kan, nggak mungkin, pasti ada, kecuali dia anak siapa gitu ya kan, ya punya privilege tersendiri ya Wak, terlahir dengan sendok emas gitu kan. Ya gitu, jadi untuk kita yang mungkin belum achieve apa yang kita inginkan, ya udah jalani hidup aja dengan semangat selalu dan menjalani hidup dengan selalu benar, tidak melakukan hal-hal yang aneh dan merugikan banyak orang. Betul. Kalau gue ya yang sampai saat itu, gue kan ada di masa itu ya Bu, ketika gue lulus kuliah aja di umur 25 tahun Bu, karena gue kuliah 7 tahun telat gara-gara pas nyokap gue meninggal, gue depresi itu kan selama 3 tahun. Gue memulai hidup aja tanda kutip ya 25 Bu, dimana orang sudah memulai karirnya, udah nikah, udah apa, itu kegelisahan gue. Dan ada satu quotes yang akhirnya ngebesarin gue, ngegedein iman gue gitu kasarnya, apa coba, tentang setiap orang tuh, jadi kita tuh diibaratkan pesawat yang akan take off. Jadi setiap orang tuh punya take off-nya masing-masing Bu. Jamnya sendiri gitu. Itu gue imani ya Bu, gue percaya dan iya sih bener. Sampai pada akhirnya gue ada di titik itu kan, gue juga dari 25 ke 32 butuh waktu berapa tahun ya Bu? 35 ya? 25 butuh waktu 7 tahun buat gue akhirnya kayak meraih titik itu, meskipun sekarang pun gue sangat bukan apa-apa Bu, tapi dibandingkan dengan umur gue 25 yang gue mengalami midlife crisis, udah gitu ditambah depresi, wah deg-degannya gitu, teman-teman gue edan udah jadi upload apa Bu, pasti kita punya kegelisahan tersendiri ya, bukan berarti kita jadi sirik gitu ya. Iya, bukan menjadi sirik, tapi sirik. Ya ketakutan, insecure gimana teman-teman kita udah jadi apa, kita sendiri belum. Wah, gue merasa sempat jadi orang yang gagal Bu. Bahkan gue sempat ceritakan ketika proses itu depresi apa, gue sampai mencoba buat bunuh diri sampai 5 kali. Wow. Itu berat banget gitu, dimana hidup di dalam kehidupan gue tinggal nyokap, terus ada masalah dengan keluarga sama abang gue gitu kok berat banget. Ditambah jadi gue ngerasa jadi orang yang gagal pada saat itu, ngerasa jadi orang yang gagal, gak guna, Tuhan tidak adil. Ada di fase itu loh, menyalahkan Tuhan, untuk apa saya hidup, untuk makan obat berharap mati, besoknya masih hidup gue 5 kali, sampai gue pas terakhir tuh kayak oke, gue masih hidup, oke, mungkin Tuhan masih ingin gue hidup, ya udahlah jalanin gitu loh. Itu dimana gue yang bener-bener posisi nyaris DO, udah ditelepon kampus, udah last call gitu, ini mau lanjutin apa enggak, karena gue udah di bab akhir Bu. Gue sebulan lagi ngeberesin udah beres, terus cari kerjaan ternyata gue masih dapet yang si UMR, gajinya kayak bener-bener pelan-pelan gitu, sambil ngelihat anjir teman-teman gue udah jadi itu. Gue menutup diri dari pergaulan karena gue antara malu bercampur gitu dengan
teman-teman yang lama. Tapi Kalau sebenarnya itu semua kan di-create sama lo sendiri. yes, kan? iya, I did create it. Iya. Kekhawatiran, ketakutan itu gue yang membuat pada akhirnya gitu, dan akhirnya yang bisa menyelesaikan masalah itu percayalah cuma diri lo sendiri. Kita sendiri, betul Iya. banget. Jadi buat sahabat manja jangan pernah berkecil hati, harus terus semangat loh. Yes, Iya kan? betul. Jadi untuk teman-teman di sini sahabat manja, dedek-dedek, karena gue juga kan banyak ya teman-teman yang dedek-dedek gitu kan, yang akhirnya cerita gue belajar sebagai mentor, gue menceritakan bahwa kayak apa gue lagi midlife crisis nih, karena sebenarnya ada loh case, kalau kita kan tadi bicara tentang life's goal, achievement, ada case mentis gue, even di umur 25, he doesn't know what to do. Itu gue dulu. Lu seperti itu. Jadi Iya. gue passion gue apa ya? Iya. Gue mau Iya, ngapain sama, ya? itu gue. Oh, lu juga Jadi gitu. gue mengalami fase itu dimana akhirnya sekarang ini gue merasa gue terlalu terlambat untuk mengejar semua mimpi gue. Karena mindset gue adalah hidup ini indah. Itu. Jadi gue di usia produktif kerja, gue memutuskan untuk tidak bekerja karena gue pekerjaannya lain kan. Seni. Bukan menjadi seorang Karir. orang gitu, berkarir, tapi itu berkarirnya di juga tempat pilihan, lain. Bu. Iya kayak gitu. Cuma kan akhirnya ada penyesalan yang datang. Oh, pasti iya? ada iyalah gitu. Kenapa ya di usia ini gue nggak ini? Kenapa ya di usia? Makanya kemarin kan gue akhirnya memutuskan untuk berkarir itu karena at least gue merasakan kerja di kantor. Gitu. Itu mungkin lebih pengen itu nggak sih, lu memang pengen dari awal berkarir atau Telat aja, semua keinginannya telat datangnya. Karena sudah berada di zona yang sangat nyaman pada waktu tapi itu. kan itu passion lu dan lu juga bisa menghasilkan duit dari situ. Iya benar banget. Cuma kan gimana ya? Ya udah waktu terus berjalan, generasi berganti gitu. Jadi kita juga harus cari sesuatu yang pasti aja lah gitu. Akhirnya lu berpikirnya ke situ gitu. Kalau misalnya perempuan gitu lain cerita, dia pasti bisa aja nikah nyari suami gitu. Kalau kita kan harus nyari istri, say. Kenapa harus gitu? Gitu. Nah itu gue di usia 22 sampai 25 itu I have no goals in my life. I have no specific idea what Should you do? iya what I should do. Serius gue Yes. gitu? Iya benar. Itulah gue. Makanya orang bilang ini mah kayak gak ada masalah hidup ya. Terlihat seperti itu. Cuma padahal di balik itu semua ada novel segini, novel gitu ya. Baswedan. Iya. Gitu say. Tapi ya udah gue selalu cover gue adalah periang, seru gitu. Baru tahu gue. Gitu. Karena itu bener, gue ada case gitu ya, salah satu mentis gue kayak gue nggak tahu gue mesti ngapain. Passion gue nggak, tapi kan lu punya passion kan in art gitu, dalam seni lu punya passion, dalam bermusik, dalam apa. Dia tuh bener-bener nggak punya gitu. Kadang kita tadi kan membahas masalah goal, life's goal, achievement. Kalau dia temen apa yang mentis gue, even dia nggak tahu dia mau ngapain gitu, gue mesti ngapain. Gue kayak yuk coba kenali diri, referensi apa, lu sukanya apa, coba gali lagi, siapa tahu lu punya apa, nonton film, nonton apa, Iya. punya sosok idola enggak gitu, punya sosok yang diidolakan, direferensi itu lagi sih Bu. Itu dulu gue ngobrol sama orang, terus gue ikut beberapa seminar, akhirnya gue tahu bahwa gue ini kurang motivasi orang. Gue tidak punya motivasi. Jadi saudaraku yang super Mario tegar. iya, tegang kali ya. Ternyata di Itu Anda ini dulu. kurang motivasi. Kurang motivasi. Baik, Tapi ya udah baik. kan udah lewat juga ya waktunya, tinggal kita membenahi kita yang sekarang untuk kedepannya aja. Berarti kalau sekarang lu udah pada titik lu sudah menemukan goals lu. Lu mau ngapain, jadi apa? Jadi Wow. itu sebuah kesalahan dari aku. Iya, kesalahan Gue sih. selalu merasa sudah terlambat aja. Tapi kan lu gak ada kata terlambat Bu. Tapi kalau telat kan suruh berdiri di depan. No kelas kali ya. Ya gitu deh pokoknya. Kalau gue even udah tahu udah punya vision gitu, gue harus ngapain berapa, meskipun nggak tahu ya kejadian apa enggak gitu, cuman
gue pengen nih gue di usia segini ngapain jadi apa, di usia segini ngapain jadi apa. Jadi misalnya ketika makanya di tempat kalau misalnya gue bekerja sekarang nih di usia gue, ketika itu tadi gue ulang lagi ngelihat career path-nya udah selesai nih mentoknya, gue langsung jadi oke, harus realistis gitu. Gue betah gue apapun, tapi gue sekarang ngeliatnya itu karena ada yang harus gue kejar, life goal dan achievement itu gitu. Gue pentok di situ. Umur gue kayak udah segini, gue harus terus. Gitu. Sedangkan cita-cita besar gue aja filantropis, gimana gue mau mencapai itu kalau gue sekarang masih. Iya benar-benar. Gitu sih bu. Jadi buat teman-teman sekarang ini sahabat manja yang ngerasa memiliki lagi entah itu midlife crisis, quarter life crisis, quarter after kayak kita nantinya ke depan midlife crisis. Yes. Terus ada sebelum midlife juga ada tuh usia 40-an. Oh iya. Menuju masa tua. Iya. Life begin at 40 ya. Karena life begin at 40. Gitu deh. Jalanin aja hidup, insya Allah. Bener. Kalau kata Jack Ma, gue ngulang ya. Di usia, ini ngulang juga yang di podcast Yolo nih kalau nggak salah. Di usia 20 sampai 30 lu silakan menemukan bos yang baik, katanya 30 sampai 40 lu harus belajar gitu-gitu. Ya kan bener-bener keserap. Terus gue kemarin sempat ngobrol sama salah satu legenda e-commerce Indonesia namanya Pak Julian Gafar. Dia tuh menceritakan hal yang ada yang nanya waktu itu kan gue live webinar sama dia lebih ke talk show. Terus ada peserta yang nanya, Pak, misalnya saya punya mana yang harus didahulukan? Karena waktu itu Pak Julian Gafar tuh bilang bahwa kita tuh harus punya keahlian lain di luar keahlian kita yang sekarang, gitu, kompetensi. Lu lagi seneng belajar bahasa Korea, bahasa Urdu, bahasa lu Thailand, just do it gitu. Karena itu akan menambah value dalam diri lu kan. Gitu. Nah, terus ada yang nanya gitu kan, salah satu pesertanya. Ketika ini sekarang nih apa yang harus lakukan? Gue harus misalnya spesifik dalam pekerjaan, misalnya nih dia seorang marketing, lu harus mendalami marketing sampai dalam banget, atau kayak Pak Julian bilang tadi katanya harus menumbuhkan skill lain. Mana yang harus gue lakukan? Terus Pak Julian bilangnya gini, yang menurut gue ini quotes-nya mantap banget bu. Kalau lu ingin bahasa Inggris, tapi kalau di bahasa Indonesiain, ketika lu punya keahlian yang sangat mendalam banget, it will be good for your job. Tapi ketika lu punya kompetensi lain di luar kompetensi dasar lu, kemampuan itu, it will be useful for your life. Iya, setuju. Intinya gitu ya, gambarannya tuh gitu. Ya sekarang it's your call, balik lagi. Lu mau yang buat kerjaan atau purpose-nya untuk hidup. Itu benar-benar kayak, wow Pak, quotes-nya ini original, gue kutip ya gitu. Itu loh. Gue skillnya iya benar, skill gue di itu kepake. Terus apa lagi tadi? Kompetensi untuk life itu iya benar. Iya nggak sih? Makanya gue sekarang lagi senang-senangnya belajar bahasa, masak, kayak itu. Selain untuk menjadi reward untuk diri kita sendiri dan salah satu pencapaian juga mungkin, ya itu ya seru aja. Terkadang mungkin ngapain sih kita begini, penting banget, nggak penting banget. Aduh buang-buang waktu. Mungkin tidak ada impact langsung buat pekerjaan, tapi siapa tahu buat hidup, buat kita bersosialisasi, berkomunikasi, nambah link baru. Betul banget. Dari situ nambah jadinya nyambung ke kerjaan, ke cuan juga. Kita mana kita tahu ya. Yes, betul. Jadi balik lagi nih ke garis besarnya adalah don't judge a book by its cover. Bener nggak? Relate nggak? Karena kan lo bilang gue ceria mulu nih, nggak ada masalah hidup, padahal kan salah. Yes. Dan yang lagi menjalani krisis ini, nikmatin ya. Nikmatin karena itu aja. Part of your life. Iya. Dan it's your call. Sahabat manja di sini mau menghadapinya itu follow up-nya seperti apa? Mau dihadapi dengan stres? Ya kalau bisa jangan. Tapi hadapin juga harus dengan strategi. Gitu. Motivasi benar, motivasi itu penting sih.
Yes. Kalau tidak ada motivasi, ya baik bisa dengan saya Mario Tegang berhubungan. Jadi itu saja ya untuk sesi kali ini. Betul. Bagaimana? Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk saksiin juga kita di YouTube, Say. Betul. Ada yang bisa di like, subscribe juga channelnya apa? Decabidut apa? Decabidut pastinya. Iya. Betul sekali. Lalu bukan Mario Teguh, Say. Apa? Shinchan. Oh, aku tuh berbeda kalau Shinchan mama seperti ini. Cepat sembuh. Aku guru Yoshinaga. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye. Dadah.